Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang otoritas agama yang bergeser dan bagaimana reaksi dua organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saksikan video ini sampai akhir. Jadi begini, kalau dulu siapa yang punya hak untuk berbicara tentang agama itu jelas ulama besar, pengasuh pondok pesantren, kiai, ustadz, dosen agama, atau pimpinan di ormas Islam. Tapi sekarang dengan media sosial siapapun bisa berkhutbah, bisa membuat kajian, bahkan bisa memberi fatwa tanpa harus lewat jalur formal. Bayangkan dulu kalau ada orang pengen tanya tentang masalah begitu ya, tanya tentang hukum Islam, dia harus datang ke pengajian, minta pendapat kiai, atau menunggu dari majelis ulama yang mengeluarkan fatwa atau keputusan. Sekarang cukup buka medsos seperti TikTok, YouTube, ketik pertanyaan, langsung muncul jawaban. Bahkan jawabannya ada ratusan variasi. Ini yang disebut dengan pergeseran otoritas agama. Dari otoritas yang sebelumnya terpusat di ulama formal menuju otoritas yang tersebar di masyarakat digital. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi tertua dan terbesar di Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Tapi mereka berhadapan dengan situasi yang baru, yang bisa diibaratkan seperti pertarungan di lapangan yang bukan milik mereka. Kita ambil contoh kasus aktual ya. Baru-baru ini ada fatwa haram tentang sonhoreg. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu sonhoreg adalah penggunaan sound system yang super keras. Suaranya sangat keras sekali. Biasanya digunakan untuk acara hajatan, pernikahan, dan seterusnya. Tetapi memang betul-betul keras. Nah, dalam logika kesehatan memang bisa membahayakan pendengaran kita. Dalam logika ketertiban bisa mengganggu ketenangan warga sekitar. Tapi yang menarik adalah saat fatwa haram itu dikeluarkan, reaksinya tidak seragam, tidak sama. Ada yang langsung setuju, ada yang nyinyir, bahkan ada yang bercanda. Ya namanya orang nikah sekali seumur hidup, masa nggak boleh rame-rame gitu. Ini menunjukkan bahwa fatwa di era digital tidak lagi secara otomatis dianggap final dan mengikat. Ada yang menganalisis, ada yang mendebat, dan ada yang mencari ulama lain atau pendapat ulama lain yang mendapat jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka. Di sini muncul istilah demokratisasi otoritas. Siapapun bisa mengikuti, mengkritik, dan memilih ulama yang pandangannya cocok dengan mereka. NU dan Muhammadiyah dalam kondisi ini sebenarnya punya keunggulan besar. Mereka punya struktur organisasi yang rapi dari pusat sampai daerah, punya sejarah panjang di dalam dakwah Islam, dan punya sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi kalau mereka tidak bergerak cepat di media sosial atau di media digital, posisi mereka bisa saja tergeser oleh ustadz viral yang muncul dari luar struktur formal mereka. Kita sudah melihat dan banyak ustadz atau pendiri pesantren virtual yang pengikutnya jauh lebih besar di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di yang lainnya dibanding dengan jumlah jamaah pengajian di masjid yang besar sekalipun. Bayangkan ada ustadz TikTok yang hanya dalam waktu 6 bulan bisa mengumpulkan puluhan ribu follower dan setiap postingannya mendapatkan ratusan ribu tontonan. Ini adalah panggung baru yang tidak boleh diremehkan. Kalau kita melihat 10 tahun ke depan, jika NU dan Muhammadiyah tidak adaptif, akan ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi. Misalnya pertama, otoritas mereka dalam memberikan fatwa semakin tidak didengar oleh masyarakat. Karena publik lebih memilih sumber yang cepat dan clickbait begitu. Yang kedua, kehilangan generasi muda sebagai jamaah.
Karena anak muda cenderung mencari konten yang ringkas, visual, dan interaktif. Kemudian yang ketiga, munculnya pengaruh besar dari ulama atau pembawa pesan atau dai dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui konten digital. Tanpa saringan konteks budaya lokal pasti berbeda. Tapi di sisi lain, ini juga peluang jika mereka, NU dan Muhammadiyah itu mampu membangun panggung digital yang betul-betul kuat. Mereka bisa menjadi rujukan utama dalam keilmuan Islam di era digital. Nah, pertanyaannya untuk kita semua adalah, mau dibawa kemana otoritas agama kita ketika semua orang punya mimbar di gadgetnya masing-masing? Saya Wahyu Khairuzaman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.